Halo my bestot, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Tanpa berlama-lama lagi kita akan melanjutkan alur film horor lokal part 3. Dan bagi yang belum subrek, silahkan disubrek dulu dan tekan gambar loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di part sebelumnya kita diperlihatkan si Cinta yang ketakutan karena diteror sosok jurik yang menyerupai pacarnya. Sontak saja si Reja yang melihat pacarnya seperti itu pun merasa sedih. Lalu si Minto pun memberitahukan bahwa itu adalah ulah jurik penunggu rumah ini. Si Reja yang mulai percaya dengan adanya jurik pun meminta Mang Dikit untuk mengantarkannya ke dukun sakte agar dia bisa melihat sosok jurik yang meneror pacarnya. Singkat waktu mereka pun pergi menuju rumah si dukun. Dikarenakan jalan menuju rumah si dukun terhalang pohon jengkol yang runtuh, terpaksa mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan cokor. Setelah jauh aprukan di tengah hutan, lalu saat mereka kebingungan mencari jalan, tiba-tiba mereka pun dikagetkan oleh seseorang. Untung saja ternyata orang itu anak buah si dukun. Lalu dia pun mengantar mereka ke rumah si dukun. Singkat waktu mereka pun sudah sampai di sebuah gua. Lalu si Reja pun pergi masuk ke dalam gua itu. Sementara si Indra dan yang lainnya disuruh menunggu. Hingga akhirnya si Reja pun bertemu dengan si dukun. Namun si Reja pun kecewa karena bukan dukun itu yang ingin dia temui. Lalu dia pun memperlihatkan kesaktiannya di hadapan si Reja agar dia percaya dengannya. Sontak saja si Reja yang melihat kesaktian si dukun pun langsung mempercayainya. Dikarenakan si dukun sudah tahu kedatangan si Reja. Lalu si dukun pun meminta kujangnya agar ritualnya bisa berjalan lancar. Singkat waktu si Reja pun akan menjalani ritual di sumur tua. Saat sudah sampai, si Reja pun disuruh mandi pakai air keramat itu. Setelah memberi petunjuk si dukun pun bergegas pergi. Lalu tanpa pikir panjang dia pun mandi dengan air sumur itu. Si Reja pun merasa heran saat tiba-tiba ada 3 benda yang muncul. Lalu si Reja pun teringat dengan kedua temannya dan ayahnya yang suka dengan benda yang muncul dari dalam sumur itu. Ada apakah yang sebenarnya terjadi? Lalu si dukun pun datang dan membawa 3 kelopak bunga. Lalu menyuruh si Reja untuk memakannya. Lalu si Reja pun memakan kelopak bunga itu. Namun saat sudah memakan bunga itu, tiba-tiba si Reja pun kesakitan. Lalu si dukun pun memberitahukan bahwa sekarang dia sudah bisa melihat hal-hal gaib. Namun kemampuan itu harus pakai tumbal, dan tumbal itu adalah orang yang suka dengan benda yang si Reja lihat di sumur tadi. Sontak saja si Reja pun kaget, dan menyesal melakukan ritual itu jika harus pakai tumbal. Namun nasi sudah jadi bubur, dia pun harus menerima takdirnya yang baru. Singkat waktu saat si Reja akan pulang, dia pun teringat dengan tasnya yang ketinggalan di gua. Dia pun berniat kembali lagi ke gua itu. Karena takut terjadi apa-apa, si Hendra pun berniat menemani si Reja. Singkat waktu, saat mereka sedang mencari gua itu, mereka pun merasa heran saat jam menunjukkan sudah pagi, tapi di tempat ini masih gelap seperti malam. Sontak saja si Hendra yang ketakutan pun mengajak si Reja untuk kembali lagi. Lalu si Reja pun berniat mengambil tasnya yang sudah ditemukan. Namun saat dia akan pergi, tiba-tiba si Hendra sudah menghilang. Si Reja yang panik pun berniat mencarinya. Saat sedang mencari si Hendra, dia pun dikagetkan sesuatu yang jatuh. Ternyata itu hanya buah sirsak merah. Sontak saja si Reja pun sangat kaget saat tahu buah itu berasal dari jurik yang sangat seram. Si Reja yang ketakutan pun bergegas pergi dari tempat itu. Namun dia pun tidak bisa berlari lagi saat jurik-jurik itu mengepungnya. Namun sungguh aneh sekali, jurik-jurik itu malah menyembah seperti kerajanya. Apakah yang sebenarnya sudah terjadi dengan si Reja? Singkat waktu, setelah pingsan beberapa hari, akhirnya si Reja pun tersadar di sebuah rumah yang ditemani si Minto. Lalu si Reja pun teringat dengan keadaan si Indra. Dia pun berniat untuk melihat keadaannya. Ini kamu kenapa lagi nih? Namun sungguh aneh sekali, si Reja pun merasakan kepanasan saat azan berkumandang. Lalu dia pun meminta si Minto untuk mengguyurnya. Apakah si Reja akan baik-baik saja dengan kehidupannya sekarang? Pura-pura gak tahu aja dulu. Karena akan Kakang lanjutkan di part selanjutnya. See you next, bye-bye.